Kepada Bapak Ibu yang terhormat, dipersilakan untuk mengisi bangku yang di depan. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohonkan untuk duduk.
senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir pada acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita lafalkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah se-Kabupaten Tapanuli Utara, yang terhormat Bapak Ibu Pegawai Kementerian Agama Tapanuli Utara, yang kami banggakan siswa dan siswi madrasah se-Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun tertib acara kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Bu Marta Hutagalung SH, penyuluh P3K Kementerian Agama Tapanuli Utara. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk mengambil keberkahan daripada acara kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk membawakan doa agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan pembinaan ASN dan pengukuhan duta moderasi di Tapanuli Utara ini. Untuk itu ya Allah, kami memohon kepadamu,
berikanlah keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa tawadu serta hati yang khusyuk, kami mengadah seluruh jiwa dan raga kami guna memohon limpahan rahmat dan hidayah agar seluruh ASN yang hadir di tempat ini diberikan ketabahan, kesabaran, dan keteguhan di dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, penuh kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif, kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang kami emban sebagai ASN saat ini adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, pemerintah negara bangsa, oleh karena itu kami berharap kepada melalui pembinaan ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama ini, kami dapat memperoleh sinar cahaya iman di saat kegelapan, hidayah taufik di saat kesulitan, kelapangan jalan yang dilalui, mudahkan persoalan yang dihadapi dengan penuh kearifan, ketulusan, kedisiplinan, dan kejujuran serta kebenaran. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Selain itu juga, jadikanlah momentum pengukuhan duta moderasi kali ini sebagai upaya yang dapat meningkatkan program moderasi beragama yang merupakan prioritas Kementerian Agama sebagai upaya merawat persaudaraan umat beragama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mempererat tali persaudaraan kemanusiaan. Kami juga berharap kegiatan kali ini dapat dijadikan sebagai metode pengembangan literasi keagamaan, kebudayaan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Limpahkan pula kepada kami hidayah dan taufikmu agar kami bisa memahami, bersikap, dan mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami yakin bahwa segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradahmu. Karena itu ya Allah, di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara dan juga kepada kami semua, agar Engkau limpahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, tanggung jawab dalam bertindak, keteladanan dalam berbuat, dan ketetapan dalam berinovasi. Untuk itu ya Allah, mantapkan dan kokohkan langkah-langkah kami dalam mewujudkan Kementerian Agama yang hebat dan bermartabat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami memohon ampun dan meminta pertolongan. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masuklah kita ke acara yang kelima. Kata sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara oleh Bapak Igor Sianturi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli Administrasi dan Hubungan Lembaga Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Hasan Basri Sagala, Sarjana Agama dan MSc, yang berkenan hadir bersama-sama kita di pagi hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural eselon 4 pada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, yang juga kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Madrasah se-Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Ibu pengawas pendidikan agama
jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga para guru agama Kabupaten Tapanuli Utara, dan terkhusus kepada saudara kami Ketua MUI Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Yayasan SMTK Mentari Pahai Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga yang kami hormati seluruh hadirin dan termasuk anak-anak kami siswa Madrasah Aliyah Negeri Padaman Tapanuli Utara. Sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kunjungan Bapak Tenaga Ahli Kementerian Agama Republik Indonesia ke jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Bapak Ibu sekalian, kehadiran beliau ini adalah patut kita syukuri, patut kita banggakan, karena Tapanuli Utara adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang mungkin masih bisa disebut belum dapat mengimbangi daerah-daerah lain. Tapi karena kerinduan dan kesayangan ingin bertatap muka langsung oleh Bapak Tenaga Ahli kepada kita, beliau rela, beliau begitu lelah menyempatkan diri untuk dapat hadir bersama-sama kita, Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Tenaga Ahli perlu juga kami sampaikan bahwa Tapanuli Utara ini sebelumnya di tahun 1964 dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi, dan di tahun 1998 dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Umbahas. Dan di tahun 2023 oleh pemerintah juga demi kebaikan dan juga pembangunan dan hati mental di Tapanuli Utara dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten lagi, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir. Dan jumlah kecamatan di Tapanuli Utara, Pak Hasan, ada 15 kecamatan dengan jumlah penduduk bersekitar 323.652 jiwa. Sedangkan jumlah umat beragama Kristen 90,38%, Katolik 4,76%, dan Islam 4,87%, Buddha 0,04%, dan agama lainnya. Dan juga bahwa di Tapanuli Utara ini adalah suku mayoritas adalah etnis Toba. Tapi walaupun etnis Toba di sini Pak, bahwa kebersamaan dan keberagaman itu bukanlah penghalang menjadi menciptakan dalam hal kerukunan umat beragama. Salah satu contoh bahwa di Tapanuli Utara ini saudara-saudara saya umat Muslim itu yang bersuku Batak, bahwa adat istiadat itu tidak terlepas daripada Dalian Natoli, sehingga keberagaman dan kerukunan itu tetap terjalin baik. Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara ini juga suku Batak Toba berbicara ceplas-ceplos tapi hatinya baik, tidak ada dendam, tidak ada rasa untuk memusuhi. Tapi ketika ada suatu masalah, apa yang mau disampaikan, si buru buas, si buru bakara. Begitu Pak Tenaga Ahli. Itulah gambaran-gambaran di Kabupaten Tapanuli Utara, dan juga gambaran di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa ada baca di Google itu, bahwa Menteri Keuangan itu memberi kue lapet untuk Menteri Kementerian Agama itu nomor 2 dari Kemendikbud. Tepuk tangan dulu Pak Menteri. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena program-program daripada Pak Menteri itu sangat-sangat diidolakan oleh pemerintah, begitu termasuk dalam hal digitalisasi. Ini Pak Ketua udah pintar-pintar ini pegang kita pakai digital. Ini semua karena Pak Menteri. Kita diarahkan untuk memakai digitalisasi itu dalam rangka pelayanan kerja, rangka untuk
untuk memakai digital itu menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan atau kinerja Kementerian Agama. Jadi itulah harapan-harapan kami, kiranya Bapak memberi masukan-masukan, komitmen-komitmen untuk peningkatan untuk lebih baik lagi, termasuk kepada ASN, guru madrasah, dan ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa saya sendiri merasa rilis, Pak. Waktu ada penerimaan P3K ini saya menangis di mana ini. Ada guru kami sudah sekolah ini kekurangan guru, mana ditempatkan keluar, Pak. Saya sampai betul menangis, tapi menangis di hati, nggak pakai air mata. Begitu. Dan sementara Bapak yang datang kepada kami itu 2 orang, yang pergi 5. Dan begitu juga dengan penyuluh-penyuluh, termasuk ada itu penyuluh itu di satu kecamatan tidak menyuluhi P3K kita, tapi malah ditempatkan di satu kecamatan bertumpuk. Begitu Pak tenaga ahli, mohon nanti ini di garis bawah untuk kami. Saya sendiri merasa rilis bahwa sudah kekurangan guru di madrasah itu malah dikeluarkan. Itulah harapan-harapan kami kepada Bapak untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami yang dari daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya takut tadi, bahwa kalau meninjau dari kelelahan Pak tenaga ahli ini, saya lihat itu lelah kemana-mana, ada ke sana. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian bukan jalan-jalan. Bapak ini kan dia bukan untuk mandi-mandi, bukan untuk melompat apa itu sih namanya, bukan itu. Tapi tujuannya itu untuk menyampaikan tentang kerukunan umat beragama, tentang moderasi beragama, sehingga nantinya masyarakat Indonesia terkhusus di Sumatera Utara semakin rukun dan semakin damai. Nah, dengan kehadiran Bapak ini dan juga memberi pembinaan kita. Apa sih tujuan pembinaan itu? Jangan kita hanya mendengar besok kita lepaskan, bukan. Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh beliau ini kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Pembinaan ini adalah untuk masa depan Menteri Agama, membawa nama Menteri Agama ini nanti ke lebih yang baik, sehingga nanti lembaga kita ini semakin diayomi atau semakin dihargai oleh lembaga-lembaga lain. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pertemuan yang lebih baik dari hati dan pikiran kita, sehingga Tapanuli Utara ini nanti menjadi salah satu kabupaten yang mungkin ada program-program untuk lebih baik nanti untuk kita harapkan dari pemerintah pusat. Itulah harapan kita kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini juga kami sampaikan, kita tidak dapat hanya berhenti hari ini, tapi kita harus berjalan ke depan. Apa yang kita harapkan, bagaimana kita membangun Kementerian Agama itu untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di tempat ini kepada pemerintah pusat. Itulah harapan-harapan kami kepada kita semua, dan kita juga menghargai kehadiran Bapak ini, dan harus kita terima dengan lapang dada, dan juga diterima dari hati dan pikiran kita yang semaksimal mungkin. Itulah harapan-harapan kami kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi satu langkah yang lebih baik untuk kemajuan lembaga kita di Kementerian Agama. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Melihat waktu kita, karena ada juga agenda Pak tenaga ahli untuk ke salah satu lembaga kita nantinya. Tapi di waktu yang seperti ini, mari kita percayakan untuk perbaikan dan kinerja kita. Tentang kedisiplinan, saya sudah sering mengatakan kepada kita, kedisiplinan itu ditutup dari hati dan pikiran. Kalau pimpinan itu mengatakan ini, kalau kesadaran kita tidak bisa kita omi, itu tidak akan, itu mustahil namanya. Tapi saya yakin dan percaya, selama ini saya perhatikan, dan termasuk juga di jajaran madrasah ini, mudah-mudahan menjadi madrasah yang bisa dan lebih baik dari pendidikan umum nantinya. Demikian saja Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara nomor 121 tahun 2023 tentang pengangkatan Duta Moderasi Beragama tingkat MA SNTK di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara menimbang, mengingat, menetapkan
Ke-1. Mengangkat dan menetapkan Duta Moderasi Beragama tingkat MA atau SMTK se-Tapanuli Utara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Miftahul Jannah Siregar, asal sekolah Tapanuli Utara. Dinda Amanah Gulto, asal sekolah Tapanuli Utara. Firda Tazkia Fahrunisa Gulto, asal sekolah Tapanuli Utara. Fadel Yusuf Sianturi, asal sekolah Tapanuli Utara. Rido Pratama Hutagalung, asal sekolah Tapanuli Utara. Muhammad Raka Zahran, asal sekolah Tapanuli Utara. Marubah Hutagalung, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Lasmida Swindi Simanjunta, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Nuriska Wayuni Hasibuan, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Bambang Sucipto Gulto, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Bani Salim Lumbang Tobing, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Rahmi Nanda Apriasi Pasaribu, asal sekolah Mas Al-Ikhlas Tarutung 2. Dani Sitompul, asal sekolah SMTK Mentari Pahaye Julu. Cynthia Aritona, asal sekolah SMTK Mentari Pahaye Julu. Syiltil Simorangkir, asal sekolah SMTK Mentari Pahaye Julu. Obed Utabarat, asal sekolah SMTK Mentari Pahaye Julu. Yaheskil Hutagalung, asal sekolah SMTK Mentari Pahaye Julu. Olivia Sihombing, asal sekolah SMTK Pahaye Julu. Kepada Bapak Haji Hasan Nasri serta SAG MSI, dipersilakan untuk melakukan naskah pengukuhan Duta Moderasi Beragama di Tapanuli Utara. Dengan senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis 12 Oktober 2023 saya kukuhkan saudara-saudari sebagai Duta Moderasi Beragama tingkat madrasah dan SMTK se-Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023. Saya yakin saudara-saudari mampu mengemban tugas ini dengan baik dan menjaga amanah ini sejujur-jujurnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan pertolongan kepada kita dalam rangka menjaga keharmonisan kerukunan di Tapanuli Utara. P.Nor 12 Oktober 2023, Hasan Basri Sagala di Tanda Tangadi. Terima kasih.
Nantikan, yaitu arahan dan bimbingan serta pembinaan bagi ASN Kemenang Tapanuli Utara oleh Bapak Haji Hasan Basri Sagala SAG MSc. Untuk itu sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Haji Hasan Basri Sagala. Nama lengkap Hasan Basri Sagala, tempat dan tanggal lahir Kota Pinang, Sumatera Utara, 10 Juni 1977. Riwayat sekolah, SD Negeri 112224 Kota Pinang, Miss Islamiyah Kota Pinang, SMP Negeri 1 Kota Pinang, MTS Islamiyah Kota Pinang, SMA Negeri 1 Kota Pinang, S1 UIN Sumatera Utara, S2 Universitas Indonesia. Pekerjaan saat ini adalah tenaga ahli bidang administrasi dan good government serta hubungan antar lembaga keagamaan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga komisaris independen PT Victoria Alif Indonesia. Sosial medianya silakan di follow untuk menambah followers. Instagramnya ada Hasan B Sagala. Kemudian untuk Facebook silakan di follow juga untuk ibu-ibu, Hasan Basri Sagala. Setelah ini insya Allah akan menambah followersnya ya Pak ya. Alamat kantor di Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 34 Sawah Besar Gambir, Jakarta Pusat. Alamat rumahnya Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Nomor HP boleh dicatat 0811 8177 725. Emailnya sagala_77@yahoo.com. Jabatan organisasi Kasat Kornas Banser atau Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna periode 2021 sampai sekarang. Ketua PPGP Ansor, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2016 sampai sekarang. Sekretaris LTN PBNU, Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2023 sampai sekarang. Wakil Sekretaris BPET MUI Pusat, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia periode 2020 sampai sekarang. Ketua PBPMI, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2023 sampai periode 2003 sampai 2006. Demikianlah CV dari Bapak Haji Hasan Basri Sagala yang akan memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Berikan tepukan yang meriah kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam. Yang pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh sukacita ini dalam rangka pengukuhan Duta Moderasi Beragama
Pembinaan ASN Kementerian Agama di Tapanuli Utara. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Tapanuli Utara, abang saya Dr. Tigor Sianto. Tepuk tangan untuk Pak Tigor. Tadi pidatonya berapi-api, sebagaimana namanya Tigor. Lurus. Yang sama-sama kita hormati juga, kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ayahanda kami Al-Ustadz Haji Samsul Pandiangan. Kami tahun ini sama-sama berangkat haji dan menjadi petugas haji bersama Pak Najar Tambunan. Mana Pak Najar? Oh, Ketua NU Tapanuli Utara, sahabat saya Najar Tambunan Haji. Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen, Kepala Seksi Pendidikan Islam, Kepala Seksi Bimas Katolik, Kepala Seksi Urusan Agama Kristen, penyelenggara PHU, Bapak KTU Kemenak Tapanuli Utara, dan seluruh jajaran Kementerian Agama Tapanuli Utara, para kepala-kepala madrasah yang hadir, baik dari Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah, penyelenggara penyuluh PJKK yang kami hormati, yang kami muliakan. Hadir bersama kita juga Ketua Yayasan SMTK Mentari Pahai Juli, terutama juga para bapak-bapak pendeta yang hadir di sini. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Ini agak storing ini kenapa ya? Orang dibawa dari Kaltara. Bukan datang sembarang datang. Saya datang menjumpai masyarakat Tapanuli Utara. Ya, tidak terlalu tegang ini Pak Kakak. Kalau saya lihat tadi semuanya terlalu serius, padahal kita di lapangan seperti ini harusnya jangan terlalu serius. Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 11 lewat 10 menit. Artinya sebentar lagi siang dan tentu kita akan ada kewajiban-kewajiban yang lain. Saya tentu tidak memperpanjang sambutan-sambutan dan penyampaian materi ini karena kita tahu situasi kita, suasana kita juga sangat ya tidak terlalu panas juga, tapi sangat sejuk juga. Saya akan berusaha untuk berbicara di sini tidak lebih dari 15 menit saja, Pak. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kedatangan saya di sini, Pak Kakan, untuk berkumpul, berdialog, berjumpa, bersilaturahim dengan masyarakat Tapanuli Utara, terkhusus keluarga besar Kementerian Agama di Tapanuli Utara bersama adik-adik siswa-siswi teman yang ada di sini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kita tadi telah mengukuhkan Duta Moderasi Beragama bagi siswa-siswi kita. Terima kasih ini Pak Kakan. Di tempat lain kami itu mengukuhkan hanya Madrasah Aliyah saja, dalam arti hanya satu agama saja. Tapi di tempat ini ada juga bersama kita rekan-rekan dari Sekolah Menengah Teologi. Nah, ini saya kira ada kelebihan ini. Mungkin karena tempat lain juga tidak ada SMK teologi aja, tapi kalau di sini ada. Bapak Ibu sekalian, apa tugas dari Duta Moderasi Beragama itu? Ini perlu saya jelaskan. Yang pertama tugasnya adalah bahwa tidak hanya kepada berapa orang tadi Pak Kakak? Sekitar 15 orang ya. Duta Moderasi Beragama ini tidak hanya ditujukan kepada yang telah dikukuhkan ataupun yang telah dibacakan SK-nya. Tapi Duta Moderasi Beragama ini juga ditujukan bagi seluruh siswa-siswi kita, baik Madrasah Aliyah maupun SMTK
yang ada di Pahai Julu. Ini perlu saya sampaikan, jadi jangan hanya berpikir ini tugas adik-adik siswa-siswi Madrasah Aliyah, tapi seluruhnya. Tugas yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan, tingkatkan pendalaman keilmuan tentang agama kita masing-masing. Yang Islam harus lebih memperdalam apa inti ajaran agamanya. Yang Kristen juga demikian, harus memahami apa kandungan agamanya, isi kitab sucinya. Yang Katolik juga demikian, karena bagaimanapun semakin kita mengetahui, memahami inti ajaran agama kita, maka itu semakin memperkuat semangat moderasi beragama di tempat kita masing-masing. Ini yang pertama. Jadi jangan ada yang berpikir ini moderasi beragama ini kenapa dijelaskan, kenapa dikukuhkan bagi anak didik siswa-siswi kita. Ini jangan-jangan ada paham baru, jangan-jangan ada aliran baru, jangan-jangan ada sekte baru. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Moderasi beragama ini ditujukan untuk memperkuat keyakinan agama, terutama bagi anak didik kita, mulai dari sekolah menengah pertama atau MTSN, terutama juga anak-anak kita Madrasah Aliyah dan juga mahasiswa sekolah seluruh. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, yang penting adik-adik sekalian, kami minta untuk dapat menjaga komitmen keberagaman, komitmen keberagaman, komitmen kebangsaan yang ada di tempat kita ini, dan dengan demikian adik-adik akan menjadi duta keberagaman yang ada di Tapanuli Utara ini. Dua tugas ini adik-adik sekalian harus terus-menerus dikuatkan, dimantapkan, agar adik-adik nantilah yang akan meneruskan perjuangan dari para guru-guru kita, para tokoh beragama di tempatnya masing-masing, agar ini menjadi salah satu cara kita untuk memperkuat keberagaman. Yang kedua, karena ini kaitannya dengan pembinaan ASN Kementerian Agama, Bapak Ibu yang saya hormati, saya di Kementerian Agama itu Pak Kakan, tugas saya diantaranya adalah membaca, menganalisis hukuman disiplin bagi ASN, honorer maupun P3K yang mereka itu akan diberikan sanksi oleh Bapak Menteri Agama. Jadi sebelum Bapak Menteri itu saya baca dulu Pak. Ini apa ini hukumannya, apa pelanggarannya, apa kesalahannya. Setelah selesai baru ditandatangani oleh Pak Menteri Agama. Puji Tuhan, alhamdulillah Pak Kakan, saya belum pernah membaca ada ASN Kementerian Agama Tapanuli Utara yang ditandatangani hukuman disiplinnya. Terima kasih. Kalau di tempat lain banyak ini Pak Ketua MUI. Apakah dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ada yang pemberhentian secara tidak hormat, ada yang penurunan jabatan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan di Tapanuli Utara ini belum pernah ada. Mudah-mudahan ini salah satu ciri bahwasanya Kementerian Agama di sini ASN-nya semua mengikuti petunjuk dan tanggung jawab sebagai ASN. Yang kedua, ini saya pakai ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 7 dari program prioritas Menteri Agama kita, Gus Yakub Khalil Qomas, atau yang kita sering sebut dengan Gusmen, adalah menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Saya ulang, tugas dan program prioritas Kementerian Agama dari dia antara 7 program prioritas itu, yang pertama adalah bagaimana menciptakan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan di sini, sayang sekali kalau kita tidak menyiapkan infocus ataupun layar, karena sudah saya siapkan materi saya. Saya ingin menyampaikan rangkuman dari bagaimana kita mempunyai prinsip pembinaan ASN yang baik kepada masyarakat itu adalah yang pertama dengan
kita melaksanakan 7 kata kunci yang harus kita terapkan. Yang pertama kita singkat dengan kalimat berakhlak. Berakhlak itu bukan dipahami sebagai satu kata saja, tapi berakhlak itu adalah merupakan rangkuman ataupun kepanjangan dari beberapa kata. Yang pertama adalah berorientasi kepada pelayanan. Ya, berorientasi kepada pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan gaji oleh negara, diberikan insentif, tunjangan kinerja oleh negara, maka bagaimanapun kita harus menjawab itu, harus menunjukkan bukti loyalitas kita kepada bangsa dan negara kita dengan kita mempunyai prinsip pelayanan dan memberikan bantuan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat kita. Baru-baru ini banyak kita lihat ada ASN kita telah diberikan gaji, diberikan insentif oleh negara, tapi tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada bangsa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang paling penting bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kunci yang kedua adalah akuntabilitas atau akuntabel, yaitu kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan negara kepada kita. Ya. Di tempat lain katakan sudah diberikan gaji, sudah diberikan tunjangan, ternyata kena hukuman disiplin gara-gara tidak masuk kerja. Jadi sudah banyak saja, banyak juga yang seperti ini. Biasanya kalau tidak masuk kerja itu diberikan peringatan dan ada jumlah harinya bila tidak masuk juga akan diberhentikan secara tidak lawan. Saya minta Pak Kakak Kemenak lakukan koordinasi pengawasan kepada ASN kita agar kita semua ini punya semangat akuntabel dan akuntabilitas yang harus kita perlukan. Ciri yang ketiga atau yang perlu kita laksanakan di dalam kita ber-ASN di Kementerian Agama ini adalah kompeten, yaitu terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita. Bapak Ibu sekalian, terutama guru-guru ini, kita harus bisa meningkatkan terus kemampuan kita, Pak, terutama dalam memahami teknologi yang ada di tempat kita masing-masing. Sekarang ini banyak pembelajaran digunakan dengan media-media sosial dan terkadang lebih pintar muridnya dari gurunya. Ya Bu ya? Ya kan? Kadang saya juga demikian Bu, untuk membuka Facebook, membuka Instagram, kadang anak saya yang saya minta untuk membantu. Kadang membuka pelajaran, mengisi konten, mengisi aplikasi. Karena itu mau tidak mau, ASN Kementerian Agama terutama guru-guru juga harus terus belajar meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuan, terutama menyangkut perkembangan yang ada di tempat kita. Jadi jangan kita hanya manfaatkan, jangan hanya kita cukupkan ilmu yang waktu kita kuliah dulu. Cukup lagi sekarang, harus terus kita bisa belajar. Yang ketiga, ASN Kementerian Agama harus punya sikap harmonis. Karena bagaimanapun kita tidak mungkin bisa melakukan pelayanan kalau di kantor kita, kalau di sekolah kita tidak harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada di tempat kita. Jadi kalau ada perbedaan etnis, agama, golongan dan lain sebagainya, harus bisa kita cari satu titik persamaan untuk bisa kita lakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita. Harmonis. Yang keempat, berakhlak juga dimaksudkan agar kita semua ASN ini loyal. Loyal artinya punya dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, di tempat lain mudah-mudahan tidak ada di Tapanuli Utara ini yang sudah diberikan penghargaan oleh negara, tapi ada juga mereka seperti kejadian kemarin di Jawa Tengah. Upacara bendera, menghormat kepada bendera saja pun tidak. Ada saya sampai mana? Bayangkan itu. Itulah. Sebagai ASN negara, abdi negara, tidak loyal kepada bangsa dan negara. Sudah mendapatkan gaji, insentif, upacara bendera tidak hadir. Hormat kepada bendera merah putih tidak. Padahal itu adalah bagian dari cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Ini juga perlu kita perhatikan betul agar ini
terus kita ingatkan dan kita kembangkan. Selanjutnya, berakhlak juga dimaksudkan satu sikap adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan itu sangat cepat terjadi. Perubahan itu terkadang melampaui dari kemampuan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa mengadaptasi setiap perubahan-perubahan yang ada di tempat kita, apalagi dalam hal-hal bagaimana kita mengelola pelayanan yang ada di masyarakat kita. Terutama kemarin kita tahu COVID-19 itu memaksa kita agar kita bisa belajar secara online. Akhirnya kita semua, mungkin juga kemarin kita pembelajaran juga demikian, belajar dari rumah dengan menggunakan media Zoom. Sampai sekarang sudah media Zoom ini bisa kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan. Demikianlah, sehingga nanti pada saatnya adaptifikasi kita kepada perubahan ini harus kita hidupkan dan kita pelajari. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita perlu meningkatkan kolaborasi kita, tidak hanya di internal Kementerian Agama saja, tapi kita harus berkolaborasi melakukan pelayanan kepada masyarakat bersama pemerintah daerah, bersama kepolisian, bersama TNI, kejaksaan, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat. Karena banyak permasalahan keumatan ini tidak hanya cukup dan tidak mungkin bisa kita selesaikan di internal Kementerian Agama saja, tapi kita harus berkolaborasi. Karena bagaimanapun kolaborasi ini wajib kita lakukan, wajib kita komunikasikan. Saya minta katakan ASN kita ini harus sering berjumpa, berdialog dengan dinas-dinas yang lain, dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, terutama ini terutama menjelang tahun-tahun politik. Jadi sudah masuk ke tahun-tahun politik, saya minta kita semua harus berkolaborasi dalam rangka bagaimana kita menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan yang ada di tempat kita masing-masing. Ini merupakan 8 dari prinsip-prinsip ASN Kementerian Agama yang perlu kita laksanakan dan perlu kita tingkatkan di tempat kita masing-masing. Bapak-bapak sekalian, kira-kira nangkap nggak apa yang saya sampaikan ini? Bisa diterima nggak ya? Atau bisa dipahami Pak ya? Takutnya nanti saya bicara di sini, apa yang disampaikan? Paham gitu kan? Baik, itu terkait dengan pembinaan ASN. Saya masuk ke tema yang kedua, yaitu penguatan moderasi beragama. Ini penting. Saya tadi di awal sudah mengatakan moderasi beragama ini bukan ditujukan hanya kepada salah satu agama tertentu. Saya ulang Pak, moderasi beragama, penguatan moderasi beragama ini tidak hanya ditujukan bagi salah satu agama tertentu. Bukan hanya untuk Islam seperti saya, tapi juga bagi seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Muslim, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, semuanya harus diberikan pemahaman yang sama terkait dengan pentingnya penguatan moderasi beragama. Ini selalu terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Bahwasanya konflik-konflik yang ada, permasalahan-permasalahan keagamaan ini tidak hanya terjadi di masyarakat Islam, tidak hanya terjadi di masyarakat Muslim, tapi potensi konflik ini juga ada dan mungkin bisa terjadi di masyarakat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Karena itu penguatan pemahaman moderasi beragama ini ditujukan bagi seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Ini Pak, yang pertama yang perlu diingatkan. Kita sama-sama punya komitmen kebangsaan yang kuat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus terus-menerus memperkuat, mencanangkan kembali prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita yang ada di dalam undang-undang dasar kita. Bapak Ibu sekalian, apalagi yang menyatukan kita kalau bukan sama-sama satu bangsa di negara ini?
kita tahu ya bangsa kita ini beragam etnis dan budaya. Lebih kurang ada sekitar 3.000 etnis. Ada sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Apa yang mempersatukan kita? Semangat kebangsaan inilah. Sumatera Utara saja Pak Kakang Kemenak, berapa suku bangsa di Sumatera? Kemarin saya ke Nias. Budaya Nias itu antara Gunung Sitoli dengan Nias Selatan saja sudah beda. Saya diberikan pakaian adat yang ada di Gunung Sitoli dengan Nias Selatan saja sudah berbeda. Padahal masih satu kepulauan. Di Sumatera Utara juga demikian. Batak Toba dengan Batak Tapsel, dengan Pak itu sudah berbeda budaya dan bahasa. Semua itu tidak mungkin kita hilangkan, tidak mungkin kita hindari. Yang penting bagaimana kita bisa mencari titik persamaan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita menciptakan kita berbeda-beda. Untuk apa? Agar kita bisa saling mengenal, saling bekerja sama. Dan saya yakin ini sudah terjalin kuat di tempat kita, tapi bagaimana kita mempertahankan perempuan ini, terutama bagi anak didik kita. Itu indikator pertama, komitmen kebangsaan. Indikator moderasi beragama yang kedua adalah kita harus membangun, memperkuat toleransi yang ada di tempat kita. Udah mulai panas Pak ya? Iya kan? Ya oke. Saya singkat saja Pak. Toleransi ini harus kita perkuat, menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk berkeyakinan. Ya. Jadi jangan kalau ada tetangganya yang berkeyakinan lain, langsung kita alergi, kita musuhi, tidak boleh. Toleransi antar umat beragama. Bukan agamanya yang kita toleransikan, tapi cara pandang kita menghargai umat agama lain. Sesama agama, sesama Indonesia. Ini perlu kita fokus dan kita perkuat sebagai indikator penguatan moderasi beragama. Yang ketiga indikator moderasi beragama itu adalah anti kekerasan. Saya minta menjelang tahun-tahun politik ini biasanya terjadi perbedaan pilihan, apakah pinterest dan lain sebagainya. Mari kita lakukan semangat gotong royong, semangat musyawarah, semangat keakraban kita hindari kekerasan dalam urusan sosial politik masyarakat. Terkadang Pak, yang ribut di pusat, kita ikut-ikutan ribut di tempat di utara. Ini kita yang terjadi. Ya, yang ribut di pusat di Jakarta, kita di sini ikut-ikutan ribut. Bayangkan itu kemarin Pak, di Jakarta ini, tempat saya. Hanya gara-gara perbedaan politik, pilihan politik, ada yang meninggal, tidak disolatkan. Terjadi Pak di Jakarta. Bagaimana itu? Tidak mungkin kan? Hanya gara-gara perbedaan politik, ada yang meninggal di situ, tidak disolatkan jenazah. Saya kira ini tidak boleh kita lakukan lagi, dan tidak boleh terjadi lagi pada saat yang akan datang. Silakan aja perbedaan politik terjadi, tapi kita harus bisa menjalin kerukunan dan kebersamaan. Ya, dulu ada petuahnya Jenderal MZ. Katanya kalau elit politik bertengkar, kita yang di bawah ini jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kadang masyarakat ini sudah ribut, sudah saling asal golok, tiba-tiba pimpinannya sudah sama-sama makan bersama, ya Pak ya? Kan kejadian kemarin, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertanding pilpres, kita di bawah sudah saling antara abang sama adik ribut, tiba-tiba Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, jadi kita jangan terlalu, pokoknya anti kekerasan. Kekerasan itu bukan berarti harus ribut, pukul-pukulan, tidak. Kekerasan verbal juga termasuk, Pak. Kekerasan medsos juga termasuk kekerasan. Terkadang kekerasan medsos ini yang lebih parah daripada pukul-pukulan, ya Pak tanya. Nah, kekerasan di medsos ini juga harus kita hindari. Yang terakhir, indikator moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menerima tradisi dan budaya yang ada di tempat kita. Ini, jadi di mana ada masyarakat kita tidak mau melakukan tradisi budaya yang berkembang di tempat kita, bisa kita katakan ini ciri-ciri orang yang kurang moderat. Bapak Ibu sekalian, tidak ada tradisi, tidak ada budaya yang berkembang di tempat kita masing-masing ini tanpa tujuannya untuk membangun tali persaudaraan.
Saya tahu tadi Pak Kadin Kemenak menyampaikan ada filosofi budaya, ada tradisi budaya yang berkembang dari turun temurun beratus-ratus tahun namanya di Tobai, di Tanah Batak, yaitu prinsip Dalihan Datun. Cuma Pak Kadin tidak menyampaikan apa isi Dalihan Datun itu. Dalihan Datun itu adalah Sumba Marhula-hula, Menet Mardokat Turu, Elek Margolu, Manat Mardokat Turu. Atau dengan kata lain, Sumba Marhula-hula itu orang hati anak guru harus bersatu dalam mensukseskan sebuah pekerjaan ada di sini. Kira-kira gitu Pak ya? Benar ini Pak? Kalau ada salah, tolong diberikan teguran juga Pak Ketua MUI. Tapi yang saya pahami demikian. Hal ini saya kira harus kita pertahankan. Karena banyak permasalahan, banyak pertentangan, banyak kejadian-kejadian di masyarakat ini. Begitu kita katanya mau harus selesai. Dalihan Datun ini harus kita perjuang sesuai dengan tradisi kita, dan saya yakin ini juga merupakan dari inti ajaran agama kita untuk memperkuat tali persaudaraan. Kemarin saya di Nias dapat juga ilmu di situ Pak Kakan. Di sana ada namanya falsafah fatalitas, ikatan persaudaraan yang lahir sesama satu tali pusat di Nias. Hal yang menjadi tugas kita yang harus kita pertahankan, memperkuat komitmen kebangsaan kita, memperdalam dan memperkuat kembali semangat toleransi, anti kepada kekerasan dan penerimaan, dan juga melestarikan budaya dan tradisi yang harus kita kuatkan di bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kadin Kemenak, kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama di Tapanuli Utara ini yang telah menyambut kami dengan baik, dan saya doakan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebaikan Bapak Ibu semua. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan kesehatan panjang umur dan rezeki. Dan yang kedua, saya mohon maaf. Kami mohon maaf katakan bila kedatangan kami ini ada kesalahan, ada yang kurang sopanan, ada yang kurang pas. Saya mohon maaf karena itulah kemampuan kami. Dan yang terakhir, saya minta tolong, minta dibantu. Nanti mudah-mudahan tahun 2024 ini kita harus saling membantu untuk mensukseskan pemilihan umum, pemilihan presiden ini, agar nanti kita semua bisa tidak terjadi konflik, tidak terjadi permasalahan. Dan juga saya minta tolong, mudah-mudahan hajat kita, hajat saya juga untuk tahun 2024 ini bisa terwujud dari masyarakat Tapanuli Utara. Yang tiga ini saya kira menjadi poin saya, karena orang sombong itu katanya orang yang tidak melakukan tiga hal: tidak mau berterima kasih, tidak mau minta maaf, tidak mau minta tolong. Itu kalau ada orang yang demikian ini katakan berarti orang yang sombong. Jadi saya tidak mau masuk kategori sombong, saya sampaikan. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Ibu dan kurang mohon maaf. Burung Papua, burung cendrawasih dibawa ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Masyarakat Tapanuli Utara, I love you. Bila kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Horas. 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 Bisa sampai 7 kali nih Pak.